Speaker yang cocok untuk rumahan dan minimalis banget. Dan ini ya buat yang nggak suka berisik-berisik banget sih. Jadi kayak yang penting ada speaker aja dan juga tampilannya bisa bikin estetik ruangan kamu. Jadi ini ada NYK Nemesis SPN 10 atau NYK Nemesis Kotar. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Hai, apa kabar kalian semua? Tentunya baik-baik aja. Balik lagi bareng Seto di sini di Frag Gaming Channel, dan seperti yang tadi kita udah bilang, kita ada sebuah speaker. Jadi ini desktop speaker. Jadi powernya cuman dari USB aja. Ini buat desktop dan yang penting adalah di visualnya. Jadi tampilannya bikin lebih estetik karena dia itu ada RGB LED-nya yang bisa kita atur-atur. Dan ini itu dayanya sangat minim, soalnya cuman pakai USB aja, dan kalau untuk koneksinya cuma bisa pakai aux 3,5 mm. Dan speaker ini itu powernya masing-masing di 5 watt ya. Jadi dua speaker kalau nyala itu cuman 10 watt aja. Jadi walaupun 10 watt tapi kalau speaker dari NYK itu speaker desktopnya volumenya udah kerasa kenceng sih untuk ruangan yang tidak besar ya. Jadi ruangannya itu yang minimalis aja. Jadi buat temen-temen yang memang butuh speaker yang itu nempel untuk di desktopnya dan punya tampilan visual yang oke banget. Nah, untuk dimensinya sendiri kita coba lihat aja. Jadi dimensinya itu kayak gini ya, beda banget. Pokoknya NYK itu kalau soal dimensi atau desain, mereka itu bener-bener out of the box lah. Jadi kalau desain emang cepet banget berubah. NYK tuh beda-beda selalu. Jadi ini di sini untuk speakernya, drivernya itu ada di bagian tengah, dan di belakang itu ada kayak lubang angin gitu. Karena ini ya single driver sih, nggak ada tweeter, nggak ada woofer, jadi ini all range speaker. Dan ini frekuensi range-nya itu dari 200 ke 20.000 Hz. Jadi untuk teman-teman yang nyari frekuensi bass ini ya harus puas dengan frekuensi yang dari 200 Hz aja, karena untuk sub bassnya itu nggak bisa diisi karena 60-100-nya mungkin kurang kedengeran sih. Atau kalau mau dipaksain dengan equalizing, atau teman-teman memang maksain ya dengan equalizer dari bawaan PC atau device kalian, itu mungkin bisa sember sih suaranya sih, pecah-pecah gitu. Di sini bentuknya dia sekarang lebih mengkotak dan persegi panjang. Ada logo Nemesis di bagian atas, lalu di bagian belakang nggak ada, kabel-kabel aja. Dan untuk pengaturannya, jadi pengaturannya itu ada kotak, itu untuk mengatur volume dan untuk mengatur RGB LED-nya. Jadi LED-nya bisa kita atur untuk modenya karena ada bermacam-macam ya. Dan kalau mau kita matiin pun juga bisa RGB-nya. Nah, sekarang ini adalah contoh suara dari NYK Nemesis SPN 10 atau NYK Nemesis Kotar. Aku kuat tanpa jangan. Aku dah lupa tanya lagi. Nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri. Tak perlu kau, aku happy. Aku dah lupa tanya lagi. Nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri. Tak perlu kau, aku happy. Nah, itu tadi contoh suaranya, tapi teman-teman tetap harus dengerin dari headphone atau speaker yang bener-bener ada itu ya, suaranya yang oke lah. Jadi minimal headphone. Jadi teman-teman tahu kalau ya walaupun kita nggak bisa deliver suara yang sebenarnya, tapi untuk garis besarnya seperti itulah. Itu contoh suaranya. Dan kita jelasin untuk tuningnya. Jadi tuningnya itu memang kalau dibilang untuk cari ngebass enggak ya. Kalau ngebass enggak karena dia frekuensi range-nya aja di 200 Hz. Jadi ini speaker emang lebih cocok minimalis aja. Untuk kalau untuk playback music ya berarti untuk yang santai-santai aja. Kalau mungkin dikencengin suaranya akan pecah, ngedrive dan sember juga. Jadi untuk di middle-nya, untungnya speaker ini ya jelas lebih ke middle karena nggak ada subnya kayak gitu. Jadi middle-nya itu agak-agak itu ya, agak kalau pas kita volumenya naik itu agak-agak ngedrive. Jadi drive-nya kerasa banget. Dan kalau untuk treble-nya sendiri, treble-nya malah terbilang aman. Jadi treble-nya nggak, kalau pas volume pelan dia nggak pedes,
kalau pas volume kencang dia juga masih kalem kayak waktu di volume yang bawah. Nah untuk harganya sendiri, jadi NYK Nemesis SPN10 ini harganya cuma 100 ribuan. Jadi ya teman-teman bisa lah, ini untuk speaker di ruangan yang bener-bener minimalis. Jadi buat ya kalau untuk pengganti speaker TV pun bisa, karena biasanya speaker TV itu malah, kalau speaker TV lebih cempreng ya dari speaker ini ternyata. Jadi NYK SPN itu malah lebih better. Kita di harga 100 ribuan bisa gantiin speaker TV juga. Atau untuk yang garap-garap simple ya, garap-garap simple misal pakai laptop gitu, jadi ada meja yang speaker ini akan nangkring terus. Kalau dibawa-bawa kayaknya lumayan ribet. Gitu. Nah sekarang untuk kelebihannya adalah harganya murah dan dia tampilannya itu estetik ya, minimalis dan estetik karena ada RGB LED yang bisa kita atur-atur. Dan untuk speaker USB power, jadi ini walaupun cuman 5 watt kali 2 alias 10 watt, itu ternyata loudness-nya itu lumayan, jadi powernya itu terbilang besar. Itu lumayan berisik sih. Tadi kita coba ke volume 80, 90 aja kerasanya udah berisik banget sih. Entah ya bukan berisik karena bassnya, tapi ya karena mid low dan middle-nya itu dia bikin suaranya semakin lebar. Nah untuk kekurangannya sendiri, jadi speaker ini adalah ya ini teknologi kuno, jadi gak bisa pakai Bluetooth. Karena sekarang kan kita apa-apa Bluetooth, bahkan pakai PC pun bisa pakai Bluetooth, pakai laptop pun biasanya kita connect ke Bluetooth, dan ini koneksinya cuma bisa aux 3,5 mm. Jadi ya cukup kuno. Terus yang kedua adalah untuk suaranya terbatas ya, jadi spasialnya pun ternyata nggak yang lebar-lebar banget. Jadi kita tes surround juga tadi, itu kanan kirinya kurang kerasa stereonya lah. Jadi stereo cuman nggak yang lebar sound stage-nya. Jadi untuk kebutuhan ruangan kecil cukup, tapi untuk kita yang suka stereo gitu agak-agak kurang. Tapi untuk di harga 100 ribuan ini udah worth to buy. Nah gimana menurut teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe juga channel ini biar nggak ketinggalan video kita yang lainnya. Bye bye.